Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Doa. Doa itu sudah mulai dikenalkan kepada kita karena kita hidup di kawasan Asia dan bangsa kita itu memang dikenal sebagai bangsa yang berkarakter sosial religius. Meskipun ada begitu banyak agama di Indonesia, tetapi secara umum ada kebiasaan bahwa keluarga itu akan cukup bertanggung jawab ketika mereka mulai mengajarkan tentang Tuhan dengan nama apapun dalam bentuk mengajari berdoa. Jadi konkret. Karena ada begitu banyak agama, baik yang formal, ada 6 agama, dan yang tidak formal, itu lebih banyak lagi. Ada puluhan, mungkin ratusan agama, seperti Kejawen, Sunda, Wiwitan, Kaharingan, dan seterusnya. Dan semuanya itu dengan berbagai macam cara akan memperkenalkan kepada anak-anaknya, kepada generasi mudanya, untuk mengenal yang tidak tersentuh, yang melampaui segala sesuatu, yang di dalam Pancasila disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, dengan cara ritual yang akhirnya terpusat pada aktivitas doa. Maka kita yang lahir dan dibesarkan di negeri ini pasti juga akan terbawa arus itu. Kita sejak kecil sudah diajarkan untuk berdoa. Awalnya kita tidak tahu untuk apa, pokoknya ritual ini harus dilakukan dengan cara ini dan cara itu. Lalu ketika kita mulai beranjak dewasa, ketika otak kita mulai terbiasa untuk mempertanyakan segala sesuatu, tibalah saatnya ketika kita tanpa sengaja atau sengaja mempertanyakan juga hal-hal yang sejak kecil sudah dibiasakan. Bukan hanya diajarkan, dibiasakan untuk dilakukan. Karena pembiasaan itu akan lebih mendalam daripada sekedar informasi atau penjelasan. Nah, karena menjadi kebiasaan yang seolah-olah tanpa melakukan doa pada hari itu ada sesuatu yang kurang. Itu sebenarnya bukan karena doa itu sendiri, tetapi karena pembiasaan itu. Saya berandai-andai kalau orang tidak dibiasakan sejak kecil, lalu ketika sudah usia SMA, lalu disuruh berdoa, lalu dijelaskan alasannya apa, itu tidak akan sekuat kalau anak-anak yang belum tahu apa-apa sudah langsung disuruh melakukan. Memang untuk anak-anak mereka melakukan tanpa pemahaman, tetapi justru ini menyentuh dunia yang paling dasar dari seorang manusia. Karena belum ada saingannya, input-input yang lain dari luar dirinya, dan itu dimasukkan. Itu mirip dengan papan tulis zaman dulu, ketika habis dicat, lalu kita mulai menulis dengan kapur tulis. Dan kita lihat bahwa tulisan yang pertama kali kita tulis
di papan tulis yang habis dicat itu meninggalkan bekas yang ketika dihapus berulang-ulang pun sulit, tetap ada di sana. Sudah kita timpali dengan 2, 3, 4, 5 kali tulisan yang lain, tapi ketika dihapus, tulisan yang awal itu tetap tinggal di sana. Itu yang mirip dengan bagaimana anak akan merekam di dalam hatinya sesuatu yang diajak untuk dilakukan sejak kecil. Orang-orang filsafat menyebutnya dengan tabula rasa, seperti kertas kosong begitu. Ketika ditulis sesuatu, maka dia akan meninggalkan jejak yang paling dalam, karena belum pernah ada yang menyentuh sebelumnya. Sehingga ketika kemudian ditambahkan hal-hal baru, meskipun dihapus lagi, ditambahkan lagi, dihapus lagi, di atasnya itu tidak akan membekas sekuat tulisan yang pertama. Oke, itu. Nah, lalu ketika orang atau seorang anak semakin dewasa, ada beberapa yang mulai mempertanyakan, bukan menolak, tapi mempertanyakan. Dengan bahasa yang lebih netral, mengkritisi, aku ini melakukan apa dengan ini, gitu. Jadi saya lebih mau melihat dalam diri manusia apa yang terjadi ketika seseorang itu berdoa. Meskipun itu baru disadari setelah dewasa, tapi itu sudah dilakukan sejak kecil. Pada sebuah titik tertentu, dia mempertanyakan, sebenarnya apa yang kulakukan ini? Tentu saja pada saat kita diajak untuk mulai melakukan kegiatan berdoa, saat itu juga kita juga diberi penjelasan bahwa dengan berdoa kita sedang mencoba untuk berkomunikasi, menghadap, menyembah, atau bahkan memohon, atau apapun, berterima kasih, dan seterusnya, kepada sebuah sosok yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diindera. Jadi, kalau biasanya kita bisa berbicara secara langsung kepada Bapak Ibu kita dan dijawab langsung, pada saat berdoa, kita diajari bahwa kita bisa ngomong pada sesuatu sosok yang tidak kelihatan, dan mungkin juga jawabannya tidak pernah kita dengar. Tapi hati kita mulai belajar untuk, pokoknya aku sudah sampaikan. Dan aku juga diajari bahwa tentu aku dijawab. Tetapi masalahnya aku tidak mampu mendengarnya. Maka orang mencoba untuk menemukan cara supaya aku bisa mendengarkan jawabannya macam apa. Atau bagi yang lain, rasa puas ketika aku sudah menyampaikan maksudku itu sudah cukup. Karena yang aku butuhkan adalah menyampaikan entah keluh kesahku, entah rasa terima kasihku, atau rasa keinginanku. Daripada aku pendam sendiri dalam hatiku, aku sampaikan, dan itu kusampaikan kepada sosok yang tidak kelihatan, yang oleh begitu banyak orang disembah-sembah sebagai yang maha kuasa. Nah, saya hanya akan melihat dalam diri seseorang bagaimana
orang akhirnya menemukan bahwa doa itu adalah sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ada desakan, kadang terasa berat untuk disampaikan pada orang lain, kadang terasa memalukan ketika disampaikan pada orang lain, tetapi ketika aku sampaikan pada yang ilahi, yang tidak nampak itu, tidak ada seorang pun yang akan memberi komentar, maka aku sampaikan itu. Dengan cara itu, jelas bahwa aku menemukan kelegaan. Jadi, doa menjadi sebuah cara untuk menemukan kelegaan itu. Tentu saja, dengan begitu banyaknya agama, ritual yang ada, bahkan dalam sebuah agama pun ritualnya bisa lebih dari satu dan bisa banyak, jelas bahwa ada sesuatu yang dengan melakukan itu, kelegaan hadir dalam diri orang itu. Dan kelegaan ini bisa dirasakan oleh orang itu. Dengan cara apapun, itu nomor dua. Tetapi dengan melakukan apa yang secara umum disebut dengan doa, maka sebagai imbalannya orang akan merasakan reward, yaitu kelegaan. Ya, saya memang membedakannya begini. Kalau orang yang beragama itu kan lalu memberi nama sosok itu dengan nama Tuhan atau Allah atau siapapun. Tetapi saya tahu ada juga orang yang menemukan sosok itu bukan dalam sebuah nama, tetapi aku menemukan sosok itu misalnya pada sebuah tempat. Aku merasa kalau aku menyampaikan maksud hatiku di tempat itu rasanya sama dengan kalau orang beragama menyampaikan maksud hatinya kepada Tuhannya. Jadi ini hanya masalah perbedaan penamaan dan penemuan sosok itu. Jadi kalau yang di luar agama kita tahu dari nenek moyang kita dan nenek moyang orang-orang di Nusantara ini bahwa yang disebut dengan Tuhan dalam konsep keagamaan itu mereka temukan, misalnya orang Jawa akan menyebutnya tan keno kinoyo ngopo. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan apapun itu. Karena itu melampaui. Pertanyaan itu kan hanya sebuah sajian oleh otak manusia. Padahal tan keno kinoyo ngopo itu melampaui kapasitas otak manusia untuk menangkapnya, untuk memahaminya. Nah, untuk orang-orang yang menemukan bahwa sosok yang ilahi lah, itu yang saya katakan untuk umum saja, itu tidak selalu ada dalam konsep. Jadi yang bagi saya, perbedaan antara orang beragama dan tidak beragama, meskipun sama-sama percaya pada yang ilahi itu adalah bahwa orang beragama menggunakan sebuah konsep untuk mewakili dia yang tidak terwakilkan itu. Sementara untuk orang yang tidak menggunakan jalur agama, mereka tetap percaya juga dengan itu, dengan yang Maha Esa itu, dengan yang ilahi itu. Tapi mereka tidak menemukan representasinya dalam sebuah konsep
melainkan dalam wujud-wujud yang lain. Bisa dalam wujud pohon yang besar, atau mata air yang di tempat yang sepi, atau dalam sebuah batu yang besar. Bukan berarti batu itu yang esa, yang ilahi, tetapi terasa bahwa di dalam batu itu hati orang ini merasa mudah terhubung dengan dia. Itu sama dengan orang-orang beragama menyebut Tuhan dengan nama apapun, dan dia dengan menyebut nama itu merasa mudah sekali untuk terhubung dengan yang ilahi itu. Jadi dalam hal ini, orang tidak bisa mengatakan, wah itu Tuhannya batu. Bukan. Nanti ganti bisa dibalik, kamu Tuhannya hanya konsep. Nah gimana? Nggak perlu diributkan itu. Semuanya memiliki cara. Ada yang dengan konsep, ada yang dengan entah itu batu, atau dengan sesuatu yang alamiah. Entah itu gunung, atau itu pohon. Bahkan ada yang menggunakan simbol sebagai dengan makam-makam dari orang yang dianggap suci. Bukan makam itu yang disembah. Tetapi ketika aku menggunakan alat itu untuk menghubungi yang ilahiku, aku lebih mudah itu. Jadi ingat, baik itu pohon, batu, makam, konsep, nama yang paling luhur sekalipun, entah itu Tuhan, atau Allah, atau apapun, itu hanya sebuah cara. Dan masing-masing harus jujur dengan dirinya sendiri. Cara mana yang lebih pas. Sama dengan di pasar, ada macam-macam sepatu, macam-macam baju. Orang datang ke pasar, kan tidak perlu harus semuanya membeli kaos ini atau sepatu itu. Ya semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Hanya dalam hal ini, aku butuh untuk menyampaikan rasa hatiku yang paling dalam, yang tidak mungkin ku sampaikan kepada orang lain. Dan aku temukan, ini bisa ku sampaikan pada sosok, figur, atau apapun itu. Yang aku rasa dia pasti mendengarkan. Aku nggak bisa membuktikan itu, tapi aku yakin. Nggak penting orang lain nggak yakin, aku yakin kok. Ini yang paling penting. Karena itu, terkait konsep ini, nenek moyang kita menyebut bahwa agama itu hanya ageman. Sejauh itu nyaman bagimu, ya dipakai saja. Tapi yang nyaman bagimu mungkin tidak nyaman bagi orang lain. Ya nggak usah diributkan, nggak usah diperdebatkan, nggak usah dibanding-bandingkan. Saya lebih tegas lagi mengatakan itu sama dengan pakaian dalam. Kalau kamu sudah nyaman dengan pakaian dalam jenis itu, ya sudah dinikmati saja. Tidak usah dipamerkan kepada seluruh orang di sekitarnya bahwa aku menggunakan pakaian dalam ini. Ya semuanya memiliki cara masing-masing dan kenikmatan masing-masing dengan pakaian dalam itu. Gitu. Kalau berbicara tentang mantra, mantra itu bisa dilihat sebagai salah satu bentuk doa. Jadi doa terlampau luas dan caranya terlampau macam-macam. Tetapi bahwa dengan mantra itu, aku kan ingin sesuatu terjadi. Dan yang terjadi itu tidak dimungkin dilakukan oleh orang lain, oleh manusia. Gitu. Nah, dalam mantra itu, orang memang seolah-olah mengucapkan kata-kata ajaib
kata-kata bertuah begitu. Nah, saya mau mengatakan sedikit bahwa mantra itu memang akan mujarab kalau itu sesuai dengan dirinya. Itu kan sama dengan pemain bulu tangkis, ada begitu banyak raket, dia memilah-milah dengan raket yang mana, pegangannya macam apa, dan ketika dia sudah menemukan, dia yakin bahwa semua potensi dalam dirinya akan bisa ditumpahkan dengan jenis raket itu. Mantra itu mirip seperti itu. Jadi kalau mantranya pas, maka potensi di dalam dirinya itu bisa ditumpahkan. Jadi bukan mantranya yang sakti, tetapi penemuan diri melalui mantra itulah yang membuat kemampuan dalam dirinya lalu bisa tertumpah keluar. Bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mantra itu. Dan ini pun masing-masing orang berbeda. Maka tidak bisa kita katakan pakai mantra ini pasti bisa, nggak bisa. Kamu harus tahu siapa diri kamu. Sama dengan pemain badminton tadi, kamu harus tahu kamu tingginya berapa, maka kamu lebih pas dengan raket itu dan bukan raket ini. Jadi mantra itu sama seperti piranti yang diletakkan di depan kita. Aku nggak bisa asal memilih karena bagus, tapi aku harus memilih yang sesuai dengan porsi, posisi tanganku dan ketinggian badanku, sehingga itu betul-betul akan menjadi sarana yang pas untuk menumpahkan semua potensi diriku. Jadi mantra, saya percaya. Percaya ini seperti apa? Seperti raket yang pas di tangan pemakainya. Saya mengingatkan bahwa untuk orang yang tidak tahu doa, lalu salah menggunakan doa. Kesalahan itu apa? Misalnya, yang pertama, yang paling umum, doa itu menjadi semacam tiket. Dengan berdoa, aku berharap mendapatkan tiket surga. Nah, yang kedua, menjadi alat tawar-menawar dengan yang ilahi. Bahwa dengan melakukan doa yang seperti ini, persis, maka yang ilahi akan tunduk kepadaku. Apapun kemauanku, dia akan lakukan. Yang ketiga, itu menjadi status sosial. Kalau aku melakukan ritual doa di depan umum, maka aku diterima sebagai apa? Sebagai salah satu di antara mereka. Kalau aku tidak berdoa, berarti aku orang asing di situ. Maka doa itu menjadi sarana untuk mendapatkan status sosial. Nah, itu tiga contoh itu yang kerap saya temukan. Nah, dalam hal ini saya hanya menggarisbawahi bahwa doa itu sama sekali bukan alat tawar-menawar, bukan sekali pembelian tiket, dan juga tidak layak kita rendahkan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan status sosial. Doa itu seharusnya satu kita lakukan karena itu sudah menjadi kebutuhan, karena sejak kecil sudah dilatihkan. Sama seperti orang yang tidak pernah merokok,
Ya merokok itu tidak ada kebutuhan yang mendesak gitu. Tapi kalau sudah terbiasa merokok, kalau tidak merokok habis makan kan rasanya kecut. Oke lah, saya masih melihat hal itu sebagai hal yang baik. Jadi ada kebutuhan untuk berdoa. Tetapi berdoa itu kalau dilihat dari sisi psikologi perkembangan kita, maka seharusnya doa itu menjadi cermin. Doa apa yang paling pas dengan aku? Ketika aku sudah menemukan doa yang seperti itu yang paling pas dengan aku, coba ambil jarak terhadap doa itu. Bayangkan, makhluk macam apa yang terpuaskan dengan cara seperti itu? Maaf, kalau saya menggunakan perumpamaan ini. Ada buah-buahan, ada rumput. Yang suka mengambil buah-buahan siapa? Yang suka mengambil rumput siapa? Saya sediakan pilihan. Kera milih untuk ambil rumput atau buah-buahan. Kambing lebih suka mengambil rumput atau buah-buahan. Maka dari situ kan kita jadi tahu, oh iya ya, kalau aku cenderung untuk ambil rumput, berarti ada kesamaan dengan yang suka makan rumput. Kalau ternyata lebih suka yang buah-buahan, berarti ada kesamaan dengan yang suka buah-buahan. Dengan demikian, doa bisa menunjukkan siapa kita. Kecenderungan paling dasar di dalam hati kita itu kelihatan dari kebutuhan agar mencapai kelegaan itu. Tapi lepas dari Tuhan macam apa, dengan nama macam apa, doa itu betul-betul membantu kita untuk bertumbuh. Bertumbuh bukan dengan melakukan ritual itu berulang-ulang, bukan. Tetapi justru dengan mengenali kecenderungan dasarku untuk melakukan itu. Jadi kita harus bisa mengambil jarak terhadap kecenderungan dasar kita sendiri. Artinya doa itu, kebiasaan doa itu menjadi sebuah teks yang harus kubaca ulang, kupikir ulang, supaya aku semakin kenal diriku. Untuk apa? Aku akan menjadi semakin nyaman dengan hidupku, aku menjadi semakin nyaman dengan dunia yang dianugerahkan kepadaku. Dan dari sini, kita akan menemukan rasa syukur. Rasa syukur yang merupakan ungkapan terdalam kepada Dia yang sudah menganugerahkan ini semua kepadaku. Apapun bentuknya, Dia yang memberi anugerah itu. Tapi yang jelas, aku menjadi pribadi yang tahu bersyukur. Dan hanya orang yang tahu bersyukur, dia yang akan mampu memanfaatkan, menggunakan, dan bekerja sama dengan semua anugerah itu. Lihat, nanti bukan hanya dirinya yang semakin tumbuh menjadi manusia utuh, dewasa, bertanggung jawab, tapi bahkan sentuhan tangannya akan bermanfaat, berfaedah bagi banyak orang. Ini sebenarnya tergantung dari tingkat pengenalan diri. Untuk orang yang belum kenal diri, maka dia merasa bahwa kekuatan-kekuatan itu di luar dirinya.
maka dia harus minta. Ya, itu memang cara yang paling sederhana, tapi saya katakan jangan terlampau lama ada dalam sikap itu. Karena lalu diam-diam kita mendidik diri menjadi, maaf, pengemis. Ada sesuatu yang kuinginkan, tapi aku lalu ngemis kepada pihak yang lain. Nah, itu yang saya sebut sebagai pengenalan diri yang masih terlampau dini. Tetapi bagi mereka yang sudah berkembang lanjut, akan menemukan bahwa banyak hal sudah dianugerahkan kepadaku, banyak hal sudah disiapkan untuk bisa kupakai. Namun karena aku lebih terbiasa untuk melihat bahwa meminta itu lebih mudah daripada mengusahakan sendiri, lalu terjebak di sana. Akibatnya, ya lalu hanya meminta-minta. Padahal kalau aku lebih memberikan perhatian pada diriku sendiri, bahwa ada begitu banyak anugerah yang sampai saat ini belum pernah ku kenali, belum pernah ku sentuh, belum pernah ku manfaatkan, maka aku jadi malu sebenarnya. Aku berteriak-teriak minta komputer terus. Padahal di belakangku itu komputer sudah disediakan kepadaku sejak masa kecilku. Tapi aku masih berteriak, aku minta komputer. Kenapa tidak berpaling untuk melihat bahwa di belakangku sudah disediakan itu? Hanya sekedar aku mau mengatakan bahwa dia lebih tahu kebutuhan kita. Bahkan tanpa kita minta pun, dia sudah berikan. Dan kita juga nggak perlu sombong. Kalau aku tidak mengingatkan dia untuk memberi komputer, lalu dia akan nunggu kita memberi perintah atau permohonan atau permintaan untuk memberikan komputer itu. Coba, letakkan diri sebagai titah yang ketika diutus untuk berziarah di dunia ini, semua kebutuhan sudah disiapkan. Jangan malas untuk mencari itu. Jangan malas untuk mencari pengenalan diri. Karena ada terlalu banyak hal yang dianugerahkan, nanti sampai mati pun kita tidak pernah menyadari bahwa itu ternyata sudah dianugerahkan. Kenapa? Karena aku lebih tertarik anugerah yang diberikan pada orang lain. Sementara anugerah yang diberikan kepadaku malah aku sepelekan. Ini sebuah penghinaan. Pelecehan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ketika aku lebih mengagumi yang dianugerahkan pada orang lain dan meremehkan apa yang dianugerahkan pada diriku sendiri. Maka saya hanya bisa menyarankan, gunakan doa bukan untuk menjadi pengemis. Kenapa harus mengemis? Semua sudah dianugerahkan. Lebih baik gunakan doa itu untuk semakin mengenal diri, untuk membangkitkan anugerah-anugerah yang sudah ada dalam diri kita. Dan dengan doa itu kita bersyukur pada apapun yang dianugerahkan kepada kita. Dan jangan malah tergila-gila, tergiur dengan apa yang dianugerahkan pada orang lain. Karena dengan iri pada anugerah untuk orang lain ini, aku pasti akan menyia-nyiakan anugerah yang diberikan kepadaku. Jadi doa itu akan membuat orang semakin dewasa, semakin bertanggung jawab, semakin bersyukur, semakin fokus pada misi hidupnya sendiri. Ini yang penting.
Kalau doa tidak membawa ke arah itu, bukan doanya yang salah, tetapi kita sebagai pemakai, sebagai pengendara doa, itu salah. Kita mengendarai sepeda motor, tapi bergaya seolah-olah mengendarai mobil, dan juga sebaliknya. Betul-betul pengenalan diri itu pun sangat diperlukan dalam doa. Dan doa itu sebenarnya sesuatu yang dahsyat. Dahsyatnya bukan karena dia sebuah mantra, sebuah kalimat yang membuat Yang Maha Esa itu luluh hatinya, bukan itu. Tetapi doa yang tepat, dia akan membangkitkan semua potensi diri kita. Baik potensi itu sendiri maupun kesadaran kita untuk menggunakannya. Itu doa yang benar. Jadi, dalam hal ini saya mau katakan bahwa fokus prioritas utama bukan pada doanya, tetapi fokus dan prioritas utama ada pada pendoanya. Jangan lupakan itu. Orang sering seolah-olah cari mana mantra doa yang paling tepat. Salah. Yang paling tepat adalah aku ini siapa, sehingga dengan doa macam apa aku bisa menggunakan semua potensi diriku. Semoga dengan sedikit pemaparan ini kita menjadi lebih sadar tentang makna doa dan kita tidak salah dalam menggunakan doa, karena salah dalam penggunaan doa itu lalu kita menjadi orang yang tidak mampu bersyukur, menjadi orang yang bermental pengemis. Kita lupa bersyukur pada yang sudah menganugerahkan semuanya kepadaku. Dan itulah yang paling mengerikan. Kita melecehkan Tuhan yang Maha Esa sendiri, yang lebih tahu dari kita apa yang kita butuhkan, yang mendengarkan kita lebih jelas daripada yang kita dengar. Karena itu, sebagai bangsa yang dikenal sosial religius, haruslah kita kembalikan kepada pakem yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita di tanah ini untuk membangun peradaban baru, kembali identitas kita sebagai bangsa. Salam semesta.